Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alana wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Saya memprediksi bahwa ini adalah perang tulisan yang terakhir. Artinya sepertinya kecil kemungkinan Kiai Haji Imaduddin ini akan membuat tulisan lagi dalam rangka atau dalam format seperti ini, yaitu menanggapi dari tulisan yang berasal dari para habaib. Seperti yang sebelum-sebelumnya ketika menanggapi tulisannya Habib Hanif Alatos, atau termasuk yang ini yaitu tulisannya Habib Dr. Ja'far As-Segaf. Dan apakah nanti akan ada perdebatan dengan habaib? Saya juga memprediksi sepertinya tidak mungkin akan ada. Jikapun ada perdebatan, mungkin bukan dari kalangan habaib, apalagi dari kalangan atau dari pihak Robitoh Alawiyah. Ya, saya tidak perlu menjelaskan atau tidak perlu mengandai-ngandai apa alasannya. Kenapa? Karena saya hanya melihat dari pola atau dari gelagatnya sejak awal. Memang kalau atas nama Robitoh sepertinya memang tidak ada tanggapan. Dan sejauh yang saya pelajari dari tulisan ini, dulu saya sudah pernah membahas apa yang disampaikan oleh Habib Dr. Ja'far As-Segaf ini ketika mengkritik buku pertama dari Kiai Haji Imaduddin dalam masalah nasab, yaitu menakar kesahihan nasab Habib di Indonesia. Lalu kemudian Kiai Haji Imaduddin membuat tanggapan kepada apa yang ditulis oleh Habib Ja'far As-Segaf itu, tetapi dalam tanggapannya itu sama sekali tidak ada hal-hal yang baru. Isinya adalah masalah qadhaf sudah dibahas. Kemudian ketika dikaitkan dengan masalah mentelaah nasab dengan metode mentelaah hadis, justru dulu saya sudah sebutkan, memang kalau dalam hadis itu tidak perlu ada kitabnya. Kenapa? Karena ada metode lain untuk memastikan keabsahan hadis, yaitu siapa jalur-jalurnya. Artinya dipastikan apakah jalur-jalur itu benar-benar bersambung. Artinya bersambung, satu dengan yang lainnya bertemu. Bagaimana cara memastikan mereka bertemu? Dalam teori ilmu hadis itu dilihat dua orang ini kapan tanggal wafatnya dan kapan tanggal lahirnya. Jadi misalnya Maman mengatakan saya mendengar dari Mimin, maka syarat pertama untuk dikatakan benar bahwa Maman ini mendengar dari Mimin adalah jangan sampai Maman ini lahirnya di sebuah tahun di mana di tahun itu Mimin sudah meninggal. Mimin lahir tahun 1000, Maman lahir tahun 1001, terus Maman bilang saya dengar dari Mimin. Berarti kan dari hantunya, kan begitu. Nah, jadi kalau secara tahun lahir dan tahun wafat dua orang ini sudah terputus, maka tidak bisa diterima mengatakan saya mendengar. Kalau misalnya dia tidak mendengar langsung tapi mungkin mendengar dari orang lain, tetapi dia mengatakan an atau dari, itu sudah menentukan kualitas dari hadisnya ini. Oh, berarti tidak mendengar langsung, walaupun tidak disebut jalurnya. Itu hadis mu'an'an namanya, cuma dari tapi tidak mendengar secara langsung. Sudah itu bukan hanya selesai di situ, tetapi masih ditelaah dulu orang-orangnya ini. Maman ini apa kelasnya? Apakah sikoh, apa mungkirul hadis, apa waddo, apa orang yang sudah masuk kepada kriteria yang layak dipercaya hadisnya, atau jangan-jangan suka membuat hadis-hadis palsu, atau mungkin orangnya pelupa, atau mungkin orangnya itu suka mungkirul hadis. Mungkirul hadis itu artinya dia suka meriwayatkan hadis dengan jalur dia sendiri padahal dia belum layak untuk menyendiri, atau la yasluhu ayyatafarroda, dia belum layak untuk membawa hadis seorang diri. Harus dikompar hadis itu sama dengan jalur-jalur yang lain. Saya sudah bilang kalau nasab mau ditarik ke hadis malah lebih rumit. Artinya tidak cukup seorang bapak mengatakan kamu anaknya kakekmu begini, lalu terus kakeknya bilang anaknya bilang ke anaknya lagi kamu anaknya begini-begini.
Kalau mau ditarik ke hadis, maka orang-orang itu harus dipertanyakan apakah masuk sikoh atau tidak. Sementara ulama hadis atau ulama rijalul hadis itu membicarakan kesikohan orang biasanya hanya orang-orang yang menceritakan atau meriwayatkan hadis, bukan meriwayatkan nasab. Maka memang jalur satu-satunya kalau kepada pembuktian secara data ya melalui kitab. Begitu, ingat, kalau memang hanya memakai satu metode pembuktian yaitu menggunakan data, tidak bisa menggunakan bil lisan. Kenapa? Karena kalau melalui jalur bil lisan, bagaimana cara untuk memastikan bahwa transmitornya itu atau orang yang mengatakan dari terus kemudian mengatakan juga dari sebelumnya itu bisa dipastikan mereka itu sikoh atau tidak, sementara mereka tidak dibicarakan oleh ulama-ulama hadis. Dan untuk memastikan atau untuk menentukan nilai seseorang itu layak dipercaya sikoh atau bagaimana itu ketika orang itu sudah dihukumi atau diisbat oleh ulama rijalul hadis. Misalnya ada seorang bernama Mukidi. Bagaimana Mukidi ini? Untuk mengetahui itu adalah kita baca dalam kitab-kitab rijalul hadis. Oh Mukidi kata Maman sikoh. Oh Mukidi kata Mimin sikoh. Baru jalur Mukidi ini aman. Kira-kira begitu. Dan ini menjadi lebih rumit. Jadi sepanjang yang saya baca dari tulisan ini sudah pernah dibahas, diulas. Kalau kamu mau nyimak bagaimana tulisannya sudah diulas oleh channelnya Hanif Farhan. Saya hanya menyampaikan apa pertarungan atau titik konfliknya antara dua tulisan ini. Kemudian ada juga tentang hujahnya Habib Ja'far bahwasanya makamnya Ahmad Al-Muhajir ada di Hadramaut. Pertanyaan dari Kiai Haji Imaduddin, apa buktinya ada di Hadramaut? Apa kitab yang mencatat dan apa bukti dan sebagainya? Kira-kira seperti itu. Lalu ada hal-hal teknis atau ada pembuktian-pembuktian bahwasanya salah satu dari bukti keabsahan nasab Ba'alawi adalah karena ada dari kalangan mereka yang diterima untuk menikah dengan keturunan Rasulullah dari jalur Al-Hasani. Artinya berarti dianggap sebagai keturunan Rasul, sebagai sayyid atau sebagai syarif atau sebagai habib, sehingga ketika ada putri atau perempuan atau syarifah dari kalangan Al-Hasani, mereka mau menikah dengan habib dari kalangan Al-Husaini atau kalangan Ba'alawi. Itu dijawab oleh Kiai Haji Imaduddin bahwasanya jangan-jangan, sudah repot kalau bahasa jangan-jangan ya. Jangan-jangan tradisi tidak menikahkan anak yang keturunan Rasul itu dengan orang yang bukan keturunan Rasul hanya dimiliki oleh Ba'alawi. Sementara dari kalangan Hasani atau yang kebetulan menerima itu jangan-jangan mereka tidak punya tradisi itu. Artinya hujah itu dipatahkan oleh Kiai Haji Imaduddin atau dibantah dengan cara jangan-jangan hanya Ba'alawi yang punya tradisi tidak mau anak perempuannya dinikahi oleh orang yang bukan keturunan Rasulullah atau bukan sayyid atau bukan syarif, atau kalau biasa disebut dengan ahwal, non sayyid, non syarif. Ya begitu-begitu saja. Ada 4 atau 5 poin ya. Dan mungkin tidak ditanggapi semua, tetapi ditanggapi yang dianggap paling penting. Ya, begitu juga sebagaimana ketika Habib Ja'far ini menanggapi bukunya Kiai Haji Imaduddin juga tidak mungkin ditanggapi semua. Mungkin ada bagian-bagian yang juga tidak ditanggapi karena tidak dianggap tidak terlalu penting atau tidak terlalu urgen. Ya begitu-begitu saja ya. Kamu boleh buktikan. Apakah akan mungkin ada tanggapan dari Habib Ja'far? Saya kira tidak mungkin ada. Karena tulisan ini sudah lama. Sudah bulan Maret kalau tidak salah. Ini kita sudah masuk bulan Juni. Dan memang sudah tidak ada perkembangan dialog. Jadi kalau dialog secara tulisan yang paling intens hanya antara Kiai Haji Imaduddin dengan Habib Hanif. Setidaknya Habib Hanif pertama kali membantah tulisan Kiai Haji Imaduddin. Lalu bantahan itu dibantah lagi oleh Kiai Haji Imaduddin. Lalu Habib Hanif membuat bantahan lagi. Lalu terakhir Kiai Haji Imaduddin membantah dan sudah selesai. Tidak ada bantahan lagi dari Habib Hanif ya. Begitu ya, apalagi tulisan-tulisan yang tidak berasal dari Habib sepertinya jarang sekali ditanggapi oleh Kiai Haji Imaduddin. Allahumma hdina hadas sabil. Semoga ini akan berakhir dengan baik bagaimanapun kebenarannya, atau ini akan berakhir dengan ya tidak jelas siapa yang benar ya. Sama-sama merasa benar, sama-sama merasa punya hujah.